Halo guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian bisa subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, di video hari ini aku kira-kira bakal ngebahas apa sih? Nah, di video hari ini aku bakal ngebahas tentang teori konspirasi lagi nih. Cuman ini tuh konspirasi yang bakal aku bahas tuh kayak ada beberapa konspirasi ya. Dan ini tuh menurut aku yang paling kayak mind blowing banget. Kayak aku juga waktu nyarinya itu kayak kayak full of like I'm questioning things, kayak kok bisa begini, kok bisa begitu. Jadinya akhirnya aku kayak pingin share aja ke kalian. Mungkin kalian juga tertarik kayak aku gitu, kalian pingin tahu. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke video. Nah, kalau semua di sini aku yakin sih kalian tuh kebanyakan pasti tahu Neil Armstrong. Karena kayak dulu waktu pelajaran science kayak pasti dibahas-bahas gitu gak sih? Jadi siapa itu Neil Armstrong? Neil Armstrong itu adalah manusia pertama yang berhasil mendaratkan kakinya di bumi. Nah, Neil Armstrong itu berhasil menjalankan misinya yaitu Apollo 11 atau pendaratan di bulan pada bulan Juli tahun 1969. Nah, Neil Armstrong ini bersama kedua temannya yaitu Buzz Aldrin. Jadi Neil Armstrong sama Buzz Aldrin ini yang turun ke bulan dan menghabiskan waktu 2,5 jam untuk menjelajahi bulan. Sedangkan temannya yang satu lagi yang bernama Michael Collins itu tetap stay kayak di orbit gitu buat modul komando katanya. Jadi konspirasinya ini NASA, kan semua pasti tahu NASA dong. NASA itu kayak dari Amerika terus gitu kayak bikin mengatur, intinya dia kayak mengatur semua yang berada di luar angkasa. Pokoknya yang di luar bumi dia yang ngatur lah ya. Gue nggak tahu, karena gue nggak pernah keluar angkasa gitu loh. NASA ini kan mengklaim dirinya kalau misalnya dia itu udah punya astronot yang berhasil mendaratkan kakinya di bulan, yaitu Neil Armstrong tadi. Nah, kenapa sih kok bisa NASA itu punya ide kayak buat melakukan pendaratan di bulan? Jadi ceritanya waktu itu pada zaman itu NASA itu lagi berlomba-lomba sama Uni Soviet Rusia, kayak cepet-cepetan gitu loh, siapa duluan nih yang bakalan berhasil kayak pendaratan di bulan. Dan ternyata kan Amerika dan menang, NASA yang menang karena udah disiarin dulu nih kalau misalnya gue berhasil nih ngelakuin pendaratan di bulan. Tapi orang-orang tuh banyak yang kayak merasa, oh ceritanya tuh kayak sketchy banget, kayaknya ini dibuat-buat deh. Karena kalian harus ingat ya, ini 2020, kalau 2020 sih mungkin gue kira kayak wajar ya, karena teknologi udah kayak canggih banget. Cuman ini tahun 60-an dan teknologi itu kayak belum se-advance itu. Bahkan TV itu juga masih hitam putih guys. Tapi kok bisa Amerika itu punya kayak teknologi yang bisa kayak nyiarin secara live lah. Ini bener-bener live. Nyiarin secara live waktu Neil Armstrong ini melakukan pendaratan di bulan. Bayangin kalian gimana caranya kalian bisa dapet signal dari luar angkasa. Gue bahkan nggak paham tuh di luar angkasa bisa dapet signal dari mana, gue gagal paham banget. Terus kalian bisa kayak nyampein ke bumi dan kayak kalian bisa ngelakuin live streaming. Nggak banyak kayak live streaming YouTube dong. Like, please tell me like is it possible? Oke, please ini disclaimer, kalian harus ingat kalau misalnya ini tuh semua cuma teori konspirasi. Ini bukan kata gue, oke? Ini bukan kata gue, ini kayak kata manusia-manusia gitu loh. Gue cuman kayak mengambil informasi dan gue share ke kalian. Jadi ini bukan kata-kata gue, ini semua teori konspirasi. Ini gue nggak minta kalian percaya 100%, oke? Gue selalu balikin ke kalian, menurut kalian gimana. Kalian tulis komen kalian aja di bawah, gue nggak mau dituntut. Jadi ini bukan kata-kata gue, please. Jadi banyak banget yang bilang kalau misalnya pendaratan di bulan itu udah di stage, atau apa sih bahasa Indonya, kayak udah di setting lah, kayak settingan. Pendaratan di bulan tuh sebenarnya cuman kayak di ruangan studio, terus kayak pakai green screen, belakangnya diganti udah kayak background bulan. Katanya sih kayak gitu. Nah, kenapa orang-orang bisa mikir kayak gitu? Karena kan di bulan itu kayak gravitasinya kecil banget, atau bahkan kayak nggak ada gravitasi dong. Kalau misalnya nggak ada gravitasi nih, kalian tuh pasti melayang-layang. Bayangin aja bumi ini nggak ada gravitasi, gue nggak bisa bikin video begini duduk gitu loh. Tapi anehnya waktu astronot itu mau menancapkan bendera Amerika nih, kayak plop, mau ditancepin di bulan, itu kayak benderanya bisa kayak steady, kayak bener-bener kayak udah tegak lurus gitu, udah kayak gak goyang-goyang. Padahal seharusnya kalau misalnya kalian nancepin bendera di bulan, ya pasti kayak udah kemana-mana dong. Karena kayak badan kalian sendiri aja kan kalian bahkan kayak susah banget gitu loh buat kayak berdiri di bulan, ngerti gak sih? Pasti kan kalian kayak melayang-layang gitu. Kalian pernah belajar gak sih waktu kayak sekolah di science dulu, IPA, kan kayak diajarin kan tentang kayak gravitasinya, kalau misalnya kecil gimana, gravitasi nol gimana, kayak gitu.
Tapi NASA itu membuat sebuah statement kalau misalnya katanya itu benderanya itu bukan bendera kain yang kayak plak-plak-plak gitu biasa yang buat kita upacara bendera kayak waktu 17 Agustus, enggak. Jadi katanya itu memang benderanya itu kayak dari plate, kayak apa sih, kayak besi gitu semacam, pokoknya tebel banget, jadi makanya bisa stay ya. Tapi kita semua gak ada yang tahu sih. Jadi menurut kalian gimana nih? Tulis komen kalian di bawah. Terus ya membuat orang-orang semakin kayak bingung lagi. Jadi waktu kayak astronotnya itu mau kayak jalan ke kamera gitulah, kamera yang nyarin, kan astronot tuh pakai kayak semacam helm kan guys, kalian tau gak sih? Kayak semacam helm, jadi kaca depan helmnya itu kayak mantulin apa yang ada di sono kan. Nah yang ada di pantulan helmnya itu kayak semacam lighting atau kayak kamera. Nah ini kayak orang-orang gak yakin 100% apakah itu lighting atau kamera. Nah cuman kalau misalnya kayak begitu kan, kalau di bulan ya setahu gue luar angkasa kan nggak ada atapnya dong, itu kan bener-bener kayak luar angkasa, ya udah gitu doang. Kayak gimana caranya kalian mau nempelin lighting atau kamera tuh kayak gimana? Gue kayak gagal paham beneran. Kayak kalau lighting kan nggak bisa ditempelin dong, karena bulan kan nggak ada atapnya. Jadi menurut kalian gimana nih tentang teori konspirasi kalau misalnya Amerika itu ngebohongin dunia tentang mendaratnya di bulan pertama? Nah, menurut kalian gimana? Dan yang bikin gue mikir lagi itu tentang live stream tadi sih. Itu kayak tahun 60-an dan teknologi belum advance. Plus kayak gimana caranya kalian bisa nyarin dari luar angkasa ke bumi dan ditonton satu Amerika bahkan dunia. Kayak gue masih nggak paham like, is it possible? Like, please tell me, like, is it possible? Menurut kalian gimana? Tulis komen kalian di bawah. Oke, kita sekarang masuk ke teori konspirasi kedua, yaitu tentang flat earth. Nah, apa itu flat earth? Flat earth itu adalah bumi datar. Karena mungkin kayak banyak orang juga yang percaya kalau misalnya bumi itu bulat. Karena kan di mana-mana juga katanya bumi itu kan bulat kan digambarkannya. Tapi ada beberapa orang yang percaya kalau misalnya bumi itu datar. Nah, orang datar. Kenapa gue ngomongin begitu ya? Bumi itu datar. Dan orang-orang yang percaya sama bumi datar ini itu disebutnya flat earther. Flat earther. Nah jujur ngomong nih, waktu gue kayak ngebaca tentang flat earth, gue tuh kayak sedikit percaya gitu loh tentang apa yang dia sampein gitu loh dengan bukti-bukti yang mereka punya. Dan kalian jangan bilang gue bego atau kayak terserah kalian sih menurut kalian gue bego atau enggak kalau misalnya gue percaya tentang flat earth. Tapi please banget kalian harus dengerin tentang teori ini dulu karena gue mau jelasin ke kalian, karena menurut gue ini kayak bener-bener masuk akal banget nih, kayak bener-bener masuk akal banget. Makanya gue tuh nggak merasa gue bego kalau misalnya gue percaya tentang teori bumi datar. Nah jadi kalau menurut teori bumi datar, peta dunia itu ntar kayak ada negara-negara kan lengket satu sama lain dong. Terus intinya negara itu lengket dan yang mengelilingi negara itu adalah Antartika. Jadi yang mengelilingi bumi itu Antartika. Pokoknya bumi ini dikelilingi sama es gitu lah. Kan gue bilang tadi ya, kalau menurut peta flat earther, yang mengelilingi bumi itu adalah Antartika. Dan PBB itu kenapa melarang kita ke Antartika? Is it possible that PBB itu sebenarnya tahu kalau misalnya Antartika itu adalah ujung dunia, makanya mereka itu melarang kita ke sana. Dan yang memperkuat teori ini tuh, jadi ceritanya pada tahun 50-an itu negara-negara yang kuat, pokoknya negara-negara yang powerful di dunia ini, mereka itu menandatangani perjanjian kalau misalnya Antartika itu adalah negara yang off limit. Jadi orang tuh nggak boleh ke sana. Ya bukan kayak bener-bener nggak boleh, kan boleh sih ke sana, cuman kalian tuh harus dimonitor. Dan kalau misalnya kalian ketahuan ke sana tanpa dimonitor, kalian tuh bisa so dead, like kalian bisa dideportasi, kayak kalian bisa so dead lah intinya. Nah maka dari itu orang-orang itu mulai percaya kalau misalnya oh kayaknya memang bumi itu datar gitu loh. Kenapa kita dilarang ke Antartika? Mungkin karena emang mereka tuh tahu kalau misalnya Antartika itu adalah ice wall yang mengelilingi bumi, dan kalau misalnya kalian ke sana itu beneran ujung dunia. What? Please, like someone explain to me. Kayak make sense banget gak sih? Kayak what? Kenapa mereka ngelarang kita ke Antartika? Kan aneh ya. Nah, yang memperkuat teori ini lagi itu, nah kalau misalnya kalian tahu, semua rute penerbangan di dunia ini itu memiliki rute yang cukup aneh. Jadi mereka itu semuanya terbang kayak menjauhi Antartika. Jadi ceritanya waktu itu ada penerbangan dari Filipina ke Los Angeles. Dan kalau misalnya menurut peta global nih, Filipina ke Los Angeles itu cuman kayak
lurus doang gitu loh, lurus nggak ada belok-beloknya sama sekali. Ini menurut peta global ya. Tapi waktu di tengah perjalanan nih, waktu kayak udah di atas awan nih, di tengah perjalanan ada kayak emak-emak yang kayak mau ngelahirin, air ketubannya itu udah pecah. Jadi mereka itu harus kayak mengadakan emergency landing dong. Nah, kalau misalnya mereka mau emergency landing, kalau menurut gue sih ya udah ke LA aja dong, karena kan petanya lurus, peta global itu lurus. Kayak bener-bener ya udah, lu stop aja di LA. Tapi anehnya somehow mereka tuh bisa berhenti di Alaska. Kalau menurut peta global, Alaska tuh lebih jauh. Tapi menurut peta flat earther, iya Alaska dulu nih yang sampai baru LA. Like what? This is so mind blowing. Like please somebody tell me. Kayak bener-bener menurut peta flat earther itu Alaska dulu, baru LA. Tapi menurut peta global, LA itu udah kayak lurus deket. Jadi kayak menurut kalian gimana? Please tell me. Oke, mungkin buat kalian yang nggak percaya tentang teori bumi datar ini, kalian tuh bakalan bilang, woi, lu gak lihat tuh kayak foto-foto bumi juga pada bulat semua. Oke, yang kalian nggak tahu itu adalah gambar komposit. Apa itu gambar komposit? Gambar komposit itu adalah beberapa gambar yang digabungin. Jadi bumi itu saking gedenya, jadi para astronot tuh nggak bisa kayak langsung in one click ngefoto bumi, nggak bisa. Jadi astronot dari NASA itu harus kayak mengelilingi bumi satu-satu. Mereka kayak klik, terus mereka gabungin gambar itu menjadi satu. Jadi bener-bener nggak ada foto bumi yang kayak bener-bener langsung raw image gitu loh. Kalian kayak lihat bumi terus kalian foto udah gitu, nggak ada. Jadi semuanya itu adalah gambar komposit. Dan menurut gue itu kan gampang banget ya buat kalian ngelakuin Photoshop atau apapun itu yang membuat itu jadi bulat. Kayak so easy man. Dan bahkan orang Yunani zaman dulu tuh pernah bilang kalau misalnya benar bumi itu datar. Kayak bumi itu datar dan ada ujungnya. Persis kayak orang-orang flat earther bilang. Sekali lagi ini cuma teori dan bukan fakta. Gue nggak bilang ini 100% fakta atau kayak 100% salah. Gue nggak bilang begitu. Gue selalu balikin ke kalian, menurut kalian aja gimana. Dan gue nggak pernah maksa kalian buat percaya teori ini. Kita bahas bareng-bareng aja di kolom komentar di bawah ya. Jadi guys, segitu aja video hari ini. Aku harap kalian itu enjoy watching my video as much as I enjoy making it. Nah, buat kalian yang mau request video apa, kalian boleh banget tulis request kalian di kolom komentar di bawah dan gue bakalan berusaha semaksimal mungkin buat nge-up video kalian. Nah guys, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye, see you guys in my next video.